Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafis selaku manajer operasional. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan project plan serta pencapaian yang sudah kami capai selama 6 bulan terakhir. Presentasi ini juga nantinya mencakup strategi lanjutan dan juga potensi kerjasama dengan pihak investor maupun klien. Baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai project overview atau gambaran umum. Project ini berfokus pada pengembangan platform layanan digital yang dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Kami memulai dengan 3 tujuan utama. Yang pertama itu menyederhanakan alur kerja klien. Tujuan yang kedua meningkatkan produktivitas. Dan tujuan yang ketiga itu memberikan hasil yang terukur dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya di sini mengenai project achievement atau pencapaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya dari tim marketing kepada rekan saya Iksan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan project achievement tadi dan bisnis kita kali ini. Itu nama fase awal kami sudah mencatat beberapa pencapaian penting. Yang pertama onboarding 2 klien baru di kuartal pertama. Setelah itu peningkatan efisiensi proses kerja rata-rata 37% berdasarkan feedback klien. Setelah itu penurunan error operasional sebesar 22% setelah implementasi kita. Lalu engagement rate naik 60% di platform digital marketing kami. Angka ini menunjukkan proyek jalan di jalur yang tepat secara performa dan respon. Baik, terima kasih untuk rekan saya sudah menjelaskan bagaimana pencapaian kami dalam 6 bulan terakhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai project plan untuk fase berikutnya. Rencana proyek kami mencakup 4 langkah utama. Yang pertama itu scale up system bertujuan untuk menampung kapasitas klien yang besar. Yang kedua itu integrasi user analisis real time bertujuan agar klien dapat memantau performa kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga itu ekspansi kedua sektor baru, yaitu sektor UMKM kreatif dan juga jasa profesional. Dan yang terakhir, yang keempat, peningkatan layanan after sales termasuk dashboard support dan juga laporan otomatis, karena merupakan salah satu unsur penting dalam marketing dan juga mempertahankan klien. Setiap tahap yang sudah kami susun timeline-nya lengkap dengan budgeting dan juga respon klien. Selanjutnya untuk investor dan juga klien, apakah ada evaluasi terhadap presentasi kami tadi? Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Manajer. Di sini saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana jaminan ROI atau pengembalian investasi kami dan beberapa proyeksi pertumbuhan 1 tahun ke depan. Oke, terima kasih untuk Bapak Fikri selaku dari pihak investor. Untuk pertanyaan Bapak, kami dapat menjawab dengan penerapan model subscription atau berlangganan dan juga service based. ROI diperkirakan kembali dalam rentang waktu 7 sampai 10 bulan ke depan, Pak. Proyeksi pertumbuhan kami berada di sekitaran 20 sampai 28% dan dengan juga adanya ekspansi fitur baru nantinya. Untuk dari pihak klien, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, kalau pertanyaan dari saya, Bapak Manajer, kalau saya mengadopsi proyek ini, apakah proyek ini memiliki dampak langsung kepada operasional saya dan apa dampak tersebut terhadap operasional saya? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari pihak klien. Di sini untuk dampak langsungnya, yaitu dampak utamanya lebih tepatnya workflow itu lebih cepat, data lebih rapi dan juga ada update otomatis.
Selanjutnya, tim bisa kerja tanpa bottleneck dan biasanya produktivitas naik signifikan dalam 3 sampai 4 minggu penggunaan, Pak. Mungkin seperti itu. Untuk penambahannya Pak, dalam minggu pertama dan minggu kedua itu kami itu mengadakan upgrading sistem dan juga uji coba internal untuk memastikan seluruh fitur-fitur berjalan dengan stabil sebelum digunakan secara luas Pak. Yang selanjutnya untuk minggu ketiga itu kami melakukan integrasi analitik yang termasuk pengumpulan data perilaku pengguna dan juga penyusunan dashboard untuk mempermudah pengambilan keputusan nantinya Pak. Selanjutnya pada minggu keempat itu kami itu melakukan ekspansi sektor Pak, yang dimana kami itu mulai memperluas target pasar kami dan mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis sebelumnya Pak. Selanjutnya pada minggu terakhir, minggu kelima dan minggu keenam, kami itu melakukan evaluasi seluruh dan juga rollout teknologi Pak, yang dimana pada hari itu masa dan itu diterapkan sesuai menyiapkan kalian juga ya pasti di yang jelas dan terukur sehingga proses dapat dipantau secara konsisten dan juga berada di yang kami rencanakan sebelumnya Pak. Baiklah, kalau itu angkanya terlihat bagus dan juga solid dari pihak manajer juga pihak tim marketingnya, dan juga progresnya cukup jelas untuk setiap timeline yang diberikan. Saya akan pelajari sebentar dokumen detailnya dari Pak klien. Menurut saya rencana proyek ini cukup menarik dan juga pengimplementasiannya juga terlihat realistis, dan saya tertarik terhadap proyek ini dan saya bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan proyek ini. Baik, masih ada tambahan dari lainnya? Saya rasa cukup Pak. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan feedback dari pihak klien dan juga investor. Kami terbuka untuk diskusi lanjutan nantinya, baik dari sisi investasi maupun penerapan langsung kepada klien. Semoga presentasi ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kekuatan proyek kami dan juga rencana jangka panjang kami ke depannya. Dengan ini saya tutup sesi project plan kita pada siang hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.